wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa maulana habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyatun lil mauta atau kama qala hadis. Hadratul kurama wal fudala ala jila Aisyah, para kiai, para asatid ingkang kula mulyakaken, sesepuh bin sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula hormati, segenap pengurus MBJNU. Nah, ini kedepannya semuanya ada yang hadir. Ada Rois, ada wakil, ada sekretaris, dan juga ada pengurus ranting NU. Ada ketuanya, ada Roisnya, ada sekretaris, ada Pak Irfan, ada Ustaz Isbullah, Ustaz Anas, ada Ustaz Usman Pamuji, juga ada Aki Nafilah, Ustaz Haji Tamanuri, teman lama di cabang orang Kidul Pasar, sekarang mungkin di Padepokan dekat ini. Dan juga ada Pak Erwin, juga Pak Haji Lutfi, teman mulai muda, belum menikah. Betul ini. Dan juga sampai putu, alhamdulillah. Dan tak lupa Aki Nafilah, Ustaz Zuhri, ini juga bendara BC, juga bendara ranting, dan bahkan juga koordinator rumah wakaf di Belimbing. Kami ini dapat rumah wakaf senilai 2M lebih. Dan juga ada koordinator Majelis Taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Aki Nafilah Ustaz Dr. Anis Unang Asolori. Dan juga bapak-bapak undangan yang kami hormati, alhamdulillah pada malam yang penuh barokah, karena biasanya hujan, alhamdulillah sekarang enggak hujan. Ini merupakan bukti barokah. Kita patut bersyukur bisa bermuajah menghadiri undangan Aki Nafilah Ustaz Zuhri dalam rangka peringatan Khol yang ke-25 ayahandanya almarhum Bapak Muhammad Zain Hasim. Beliau ini kebetulan maaf saja waktu jadi imam rawatib Masjid Besar Abdullah, sekaligus ngajar ngaji. Saya yang ngajar remajanya waktu itu. Beliaunya ngajar yang sepuh-sepuh itu, termasuk terbangan yang di Sukun. Beliau di sama Mbak mertua saya, Haji Syamsuddin, sama-sama aktif di Masjid Besar Abdullah, sekarang Masjid Jamek, sebab masjid besarnya pindah di Nurul Mutakin Ngatu. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam hari ini kita juga berada di malam pertama bulan Sya'ban, insya Allah sesuai dengan hasil ru'yah Majelis atau Lajnah Falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa awal bulan Sya'ban malam Jumat ini, besok sudah tanggal 1 Sya'ban, kita bersama bisa menghadiri undangan Aki Nafilah Ustaz Zuhri sekali lagi dalam rangka Khol yang ke-25 almarhum Bapak Muhammad Zain Hasim. Mudah-mudahan kehadiran kita
pertemuan kita sekaligus doa-doa yang kita panjatkan mulai Yasin, kalimat thayyibah, tahlil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada almarhum Bapak Muhammad Zaini Hasyim, amal ibadahnya diterima, segala khilafnya dimaghfirah, keluarganya diberikan tetap iman Islam istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebab di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 sudah baca Yasin, sudah baca tahlil, tapi kalau tidak diberikan sampaikan pahalanya kepada almarhum, tidak sampaikan. Itu kita doakan mudah-mudahan bacaan Yasin, tahlil dan lain sebagainya pahalanya disampaikan kepada almarhum. Allahumma amin. Karena itu juga di dalam kitab Al-Iqna di akhirnya itu dijelaskan, di samping pahalanya supaya disampaikan, ini memang bukan hoax, memang betul. Makanya ada pujian saben malam Jumat ahli kubur mulai atau diri malah nopo njaluk kiriman bacaan Quran senajan sak kalimat. Memang betul. Dan itu mudah-mudahan sekali lagi apapun yang dilakukan termasuk doa sedekah tadi yang dihadiahkan kepada almarhum, insya Allah sampai kepada almarhum. Allahumma amin. Para bapak, para rawuh, para dan hormati, karena orang yang menginginkan dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, apalagi akhir zaman seperti ini. Bila mana menginginkan hidupnya walaupun banyak tantangan, ujian, cobaan, tapi ingin tetap tenang, damai, diberikan keberkahan, maka jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Tentu saja kepada di samping Allah, kepada sesama manusia, terutama yang banyak berjasa. Siapa itu? Kedua orang tua. Kedua orang tua ini. Karena itu, alhamdulillah, akhirnya khilafah ini melakukan acara seperti ini melalui peringatan Khaus dengan mengirim doa, bahkan juga insya Allah nanti ada sedekahnya, gitu. Pak Mosok diundang ketika ini, nah insya Allah ada, tidak usah khawatir, insya Allah. Sebabnya kalau ningali pawon ini kok mampu gitu, kalau izin kalau cek kok, kalau ini kok izin jadi insya Allah, jadi kan mungkin bagus, boleh. Kenapa? Karena menurut Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim, Rasul sendiri juga melakukan. Kapan? Ketika syuhada Uhud, pahlawan syuhada Uhud itu, setiap tahun Rasulullah mendatang ziarah dengan mengucapkan apa? Di sana diucapkan Assalamualaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Salam sejahtera buat kalian wahai syuhada Uhud atas kesabaranmu waktu hidup, perjuanganmu waktu hidup, walaupun banyak ujian, cobaan, tantangan, tapi tetap sabar, bahkan rela mati membela agama Allah. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nikmat, tidak ada bandingannya nikmat di dunia itu adalah nikmat di akhirat. Ya, tidak ada bandingannya. Karena itu walaupun menghadapi apapun ujian, tidak akan pernah lelah. Kebetulan almarhum Bapak Muhammad Zaini ini, saya tahu persis, Masya Allah, naik sepeda panjang, kadang jalan kaki ke masjid. Bahkan jadi mudin dulu itu tidak ada bayarannya. Sekarang mudin ada bayar? Enggak. Oh iya, makin rebutan ya. Ya, rebutannya. Iya, Pak Dewi. Oh, ada bayarannya.
Jadi RT dulu tidak ada bayaran. Sekarang ada. Loh, ada apalagi Pak RW. Alhamdulillah. Boleh 500 ya. Lho nggih. Mulane kadang-kadang ngenten. RW itu mboten purun ganti. Tapi nanti kan bilang yo ganti, yo gak, yo ganti. Bapak enten pilihan. Bapak enten RT sing mboten mungkin apa kula mboten ngertos. Karena itu alhamdulillah Pak almarhum Abah Zani. Masya Allah. Jawa nanti ini berangkat. Tuntun sepeda kadang-kadang. Bapak sepeda kalau tinggal apa Abah Zani? Los. Ini warante nih lho. Loh, kok betul sampai mau sepeda untor nih, ya Allah. Bilangnya alhamdulillah. Ngadai putra emut perjuangan ini. Niki insya Allah. Cuma emutnya bukan namanya emut dong. Niku bukan Nabi ketika setiap tahun beliau ziarah syuhada. Bahkan juga di dalam kitab Fatwa Kubro Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Udah nama-nama kan ya, kenapa? Karena di samping untuk mengenang, mendoakan melalui bacaan-bacaan tadi, juga sekaligus banyak fadilahnya, bukan hanya kepada orang yang meninggal. Kalau tadi saya bacakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 tadi, man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun. Ya, fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Kalau orang ingin hidup diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Apakah harus kaya raya? Tidak. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, keberkahan. Banyak orang gajinya banyak, tapi tidak berkah. Utangnya malah agak. Bisa itu. Kalau ini nggak ada tepangan, bayarannya agak. Sing santri, sing jalan, nggak kayak apa. Bayarannya dok. Apa mereka guru saya oleh sertifikasi. Ya ini buatannya sertifikasi. Bayarannya namun 30.000 bahkan 15.000. Dulu kalau menangi bayaran 5.000. Dulu saya itu ya zaman ini termasuk jadi ustaz tadi gue enak. Dia itu betul dibayar bahkan 5.000 kadang-kadang lali gak sanggup. Kalau menonton Aswajan tangan sejak dapat jadi kalau minta jam asal ya kali kocok-kocokan. Loh, karena bayarannya kayak rebutan. Ya saat ini pun nonton zaman. Tapi kalau ingin berkah, ingin mendapatkan ketenangan, maka dawai Allah mau man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun. Barang siapa yang mau berbuat baik apapun, jadi sosial masyarakat, di kampung, RT, RW, di organisasi sosial, di NU dan lain sebagainya, tidak apa-apa, itu semuanya perbuatan baik dalam dunia politik monggo. Tapi itu tadi harus dasarnya iman. Nah, bagaimana orang iman? Ini yang perlu dipertanyakan. Orang yang beriman di dalam melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun, baik sosial, politik, ya, ekonomi, masyarakat, kedah mengikuti petunjuk Rasulullah. Termasuk hal ini. Hal itu karena artinya haul setahun. Dalam kitab Ar-Ruh, ya, orang meninggal itu kalau masih 1 hari sampai 30 hari biasanya masih mengelilingi rohnya ke rumah. Belok dulu anaknya, keluarganya, ya opo. Si eling opo. Si ndungane pola. Kena pun 40 sampai 100 itu masih keliling di kuburan. Kalau di rumah makanya biasanya yang ditinggalin diimpeni, diketok-ketok, nggak bisa turu bahkan. Kalau itu istrinya atau suaminya yang tinggal mati, itu nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Apa mikirkan yang meninggal atau tidak?
tidak? Ya bisa juga, karena waktu itu telah berjanji akan hidup semati. Tapi nyatanya ya enggak, setelah ditinggal ya rapi mau jadi orang mau jamannya kok wis mati, saya hidup loh kadang-kadang dia ngoten itu. Ya. Nah, karena itu bagaimana? Ya wajar eling. Umur 1 sampai 40 hari. Setelah 40 hari sampai 100, ini keliling di kuburan. Ya apa anakku sih gelem nambang enggak? Keluarga aku masih gelem dongake enggak? Kalau masih mau doakan, mengirim dan sebagainya, itu senang sekali. Sangat gembira, bahkan berdoa. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Al-Khattab itu mendoakan, muga-muga tetap iman Islam dungaknya aku, alhamdulillah, muga-muga istiqomah. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak baik, ya susah, bahkan bunganya muka-muka nggak boleh hidayah. Itu kalau sampai 100. Kalau sudah 100 hari sampai 1 tahun, arwah ini tujma'u, dikumpulkan di arwah para mukmin yang kalau itu orang mukmin di tempat yang istilahnya rodotan min riyadil jannah. Tapi kalau tidak mukmin ya kufrotan min miram. Ya, milih mana ini? Nah, supaya bisa ditempatkan di arwah orang-orang yang baik, makanya orang tua berjuang bagaimana anaknya menjadi baik, mau mendoakan dan seterusnya seperti ini. Sebab kalau nanti berjuang dan mau memperjuangkan anak menjadi anak yang baik, dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau ada orang beriman yang imannya itu diikuti oleh anak cucunya, alhamdulillah perjuangannya apa? Jadi ini diikuti oleh anak. Buktinya masih meneruskan al-munajat. Ya. Dengan ketol. Ya. Lu ngerti tadi? Maka besok al-haq nabi dzurriyyatahum akan dipertemukan mereka, termasuk nanti kalau orangnya baik dan iman berkumpul di tempat arwah kumpul orang mukmin. Rodotan min riyadil jannah. Nah, sampai kapan? Ketika sudah 1 tahun, ya sampai nanti dibangkitkan. Makanya proses orang meninggal dunia itu tahapannya ada 8. Ya. Pertama di dalam setelah meninggal masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Panjang buka di Al-Quran surat Al-Mu'minun. Dan mereka mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di alam barzakh atau alam kubur. Sampai nanti setelah itu di hari bangkitan. Makanya ada yaumul ba'ats, hari kebangkit. Setelah itu yaumul mizan, ditimbang amalnya. Ada lagi yaumul hisab. Makanya kalau ketika hisabahum dongane hasibni hisabayasir, mesti kula panjenengan hisab rumidik adi enten. Ya. Sebab nek abot baju soro, suwe ngenteni sedina iki ten niku 1000 tahun. Padha karo 1000 tahun di donya nek ngenteni sedina nek rong dina. Waduh, nak nyenyet enggak ngenteni. Terus mantun-mantun no. Yaum sirat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Bahkan akhirnya yaumul mahsyar. Digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu akan dikirim kemana? Apakah ke neraka? Apakah ke surga? Kalau memang baik, orangnya bertakwa, insya Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Tapi kalau orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Kalau kafir ya ke neraka. Naudzubillah. Karena itu alhamdulillah almarhum meninggalkan keluarganya tetap iman Islam, insya Allah
ini besok akan bertemu di sana. Allahumma amin. Para bapak, para hadirin yang hormati. Nah, sekarang apa hikmahnya? Yang terakhir, kalau khawatir berdangun. Sebab sing penting lah. Dungo ini kali. Sedekah, sedekah ini. Kenapa? Karena kalau aturakan ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyatun. Ini hadiah. Corot yang membeli barang oleh hadiah. Semeneng ya. Dan ini kan almarhum semeneng ini pun. Karena perjuangannya waktu hidup dengan susah berat dan sebagainya, anak-anaknya memiliki iman, terus mengadakan peringatan Khol. Ini sangat bergembira, sangat berbahagia. Kenapa? Satu, dengan Khol ini adalah lil istighfar. Apa istighfar? Memohonkan ampun, doanya mudah-mudahan almarhumah yang dikirim tadi segala salahnya, dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi apalagi kalau mendoakan bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap hari, masa Allah tambah senang. Dan manfaatnya bukan hanya orang yang sudah meninggal, termasuk orang yang masih hidup. Kalau punya susah tetap senang, kalau mungkin ada kesulitan akan diberi jalan keluar, bahkan diberi rezeki yang tak terduga datangnya dari mana. Itu kalau selalu membaca istighfar. Makanya Khol ini dalam rangka lil istighfar. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Badui dari sahabat Bani Salamah, ya Rasulullah, apa masih bisa saya berbuat baik pada orang tuaku yang sudah meninggal? Qala na'am. Apa itu? As-sholatu al-iman. Menyolati. Makanya Kanjeng Nabi nyolati. Ya ndongane. Ya ketika sholat jenazah ndongane enggak? Berarti sampai. Yang kedua no, wal istighfaru lahu, memohonkan ampun kepada. Jadi kemudian apa hikmah yang kedua? Lil istilqah. Untuk mengingat perjuangan beliau dengan mengutip beberapa riwayat atau mungkin perjuangan beliau, susah payahnya beliau berjuang, diingat. Nah, dengan harapan apa? Bisa meniru. Lah yo bapak kondisi numpak sepeda pancalai iso berjuang, mosok aku saiki duwe motor, tidak ngurusi ora gelem lah yo kebacut dan alhamdulillah purun. Niki contone ya. Alhamdulillah purun. Lojak tenan biji purun, ranting purun, ngurus wakok purun, ngurusi aspajar niki purun. Alhamdulillah. Niki berarti apa? Bisa meniru. Niku seneng. Kenapa? Karena dawe Kanjeng Nabi lho. Ulkuru makasina mau takum wa kufuan masai. Ingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal itu. Jangan mengingat yang tidak baik. Kok dele-dele ngelek ya kan gak gelem ngirim itu. Gak gelem wa naudzubillah aja delok elek, delok apike. Cuma sekarang ini kadang-kadang wong seneng delok elek, malah kadang-kadang disebar luas. Padahal ciri mukmin ya al-mu'minu yasturu wa yansahu, mestinya gitu. Wong mukmin itu mestinya ya orang kok malah elek goleki nek wis golek naudzubillah. Oh, ada masalah. Dolim naudzubillah. Uripnya dagang bisa bahagia. Walaupun banyak harta, mereka duit, ya wis alamat. Nek iso ditutup. Tapi wis gak mukmin, ngene ku. Nopo? Goleki kesalahane malah disebar, boten usah. Apalagi orang tuh harus ditutup hal-hal yang berambak. Itu namanya lil istilqah. Untuk apa? Untuk ibrah, untuk meneladani kebaikan-kebaikannya beliau waktu itu. Insyaallah wong tuaku nyekolah ning kuliahane padahal gak duwe. Akhirnya rajin mendoa. Yang terakhir ya jam 09.00 khawatir dirasani. Ya, kalau nek dirasani wis malah hilang gitu. Yang penting ikhlas ya teh. Yang terakhir lil istisma, untuk mengumpulkan handetolan keluarga, termasuk temannya, saudaranya, termasuk gimana kok
seperjuangannya. Mulane Ustaz ini ini kan jane bapak dhisik iki. Ustaz Iman iki konjone bapak lho iki. Kula niki ngapunten alhamdulillah. Bari termasuk bapak Ustaz Isbula niki kanca kula perjuangan jauh bendaharane kalau ketuaan sore. Yo alhamdulillah barokah. Nah ini kenapa? Karena dengan istiqomah untuk kumpulnya dari ini sekaligus sebagai media Pak, silaturahim. Sarana silatur. Orang yang silaturahim semakin banyak saudaranya, semakin banyak peluang mendapat rezeki dan bahkan diberikan panjang umur. Panjang umur itu bukan berarti 100, 200, 300 tahun tidak. Artinya banyak yang mengenang, yang mendoakan nanti juga banyak. Kalau banyak kan, koncone mung sak kluthek ae ndungane ya sak kluthek iki nek koncone makan insyaallah sing ndungane nggih kan. Cuma ya resikone gede. Ya, kepengin dadi wani ya kudu wani menghadapi resiko ya. Nek gak wani ya meneng ya omah ngene gak sing itu. Wong kadang ya omah ya sing itu bojone enggak. Enggak. Apa meneh cabang gak malang ya. Ruan zaman duri. Niki ya. Saya kira itu mawon kalau khawatir. Ya, kan coba buatin saya ini. Yang penting ikhlas. Nanti nggih, kersane donga niki sing sepuh niki. Kula gak ada kanca rada sepuh titik. Ya. Ya, kersane niki rada sepuh dongane wis taman nuri. Ini kanca kula mulai teng cabang. Ya. Ana niki lalu balik teng niki alhamdulillah nyeti kula. Nanti nggih, saya kira itu terima kasih atas perhatiannya. Kalau toh benar semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya kira wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.